A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat hidup yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengan hidup itu bisa kita menambah amal-amal kita, memperbaiki yang kurang. Semoga segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan jauh dari hal-hal yang membuat kita kufur kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Dalam sebuah riwayat, Pak, Allah pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah engkau Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menyebutkan gelarnya di sisi Allah. Aku adalah Khalilullah, aku adalah teman dekat Allah. Itu gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan dalam pemberian gelar itu, Bapak Ibu, bukanlah tidak melewati ujian yang cukup berat, Pak. Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk diberikan gelar Khalilullah itu, Bu, yang sebagaimana masyhur kita ketahui, Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang sangat kaya, yang banyak punya ternak, jadi bukan orang miskin. Dalam riwayat juga, saking banyaknya ternak Nabi Ibrahim ini, dia tidak lagi mengawasinya dari daratan, tapi sudah dari atas bukit untuk mengawasi ternak dan pengembalanya. Dalam keadaan demikian, datanglah malaikat Jibril menyerupai laki-laki tua, kemudian mendekati Nabi Ibrahim. Wahai Tuan, saya ini seorang musafir yang kehabisan bekal. Bolehkah saya meminta 1 ekor ternak Tuan untuk bekal saya di jalan? Kata Nabi Ibrahim, kenapa 1? Berapapun kau mau, silahkan ambil. Kau cukup menukarnya dengan kalimat subuhu kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ambil berapa yang kau mau. Wah, disitulah kaget malaikat Jibril. Ternyata bagi Nabi Ibrahim itu lebih tinggi nama Allah daripada kekayaan yang dia miliki. Kata malaikat Jibril, aku terima apa yang telah kau beri Tuhan. Aku ganti dengan kalimat subuhu kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kata Nabi Ibrahim, iya silahkan ambil. Tidak Ibrahim, aku ini sebetulnya adalah Jibril. Aku turun untuk mengujimu, pantaskah engkau menjadi Khalilullah atau tidak? Ternyata memang pantas. Nah, itu loh. Kata Nabi Ibrahim, sekalipun aku saat ini tahu bahwa engkau adalah Jibril, aku tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah aku beri atas nama Allah. Ternak diambil oleh, disedekahkan aja lagi ternak tadi. Kalau saya ambil balik itu, Pak. Jibril rupanya, sangka siapa lah tadi. Itu diambil balik, Pak. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak. Jadi pemberian gelar, sedangkan untuk mendapatkan gelar di dunia aja ujiannya, Pak, panjang, prosesnya lama.
Untuk orang di kampung-kampung diangkat gelar menjadi datuk saja berapa biayanya tuh Pak kan? Buat acara apa segala macam sampai berhari-hari. Jadi gelar itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Ada sebab Allah memberikan gelar itu kepada para nabi. Jadi kalau kita bisa mengamalkan hal seperti ini Pak, kita akan terasa dekat kepada Allah. Kalau mau kita ini lebih tinggi nama Allah di hati kita daripada harta yang kita miliki, tentu akan ada kenyamanan tersendiri di dalam jiwa kita. Cuman ini sulit Bu. Mau setaat apapun kita beragama, yang kita sedekahkan itu biasanya tingkatan yang ketiga Pak. Dia kan yang paling tinggi sedekah itu Pak, seperti yang dilakukan para sahabat, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Contohnya Bu, untuk membebaskan Bilal dari perbudakan saja, Abu Bakar harus mengeluarkan uang sebanyak 9 uqiyah emas. Satu uqiyah itu 7,4 dinar. Satu dinar sekarang 3.578.000. Nah, kali 7,4 kali 9. Mobil Pajero buka sampul. Nah, berani enggak kita tuh menolong orang macam itu? Rasanya enggak mungkin. Saya pun enggak berani itu. Dihadapkanlah itu ke saya lah Pak, kita bebaskan dia anak memohon saya kalau 100.000 200.000 bisa, tapi kalau dari atas itu enggak, itu makanya susah kita ini Pak ya. Abu Bakar habis duitnya untuk itu aja tuh Pak, membebaskan para budak itu tingkatan yang tertinggi. Tingkatan nomor 2 50-50, berapa ada hartanya separuh untuk Allah. Nah itu sedekahnya 50% Pak, ini pun kita tidak akan sanggup. 4 ruko Bapak, 2 untuk Allah, tidak mungkin Pak. Mau tahu lah saya siapa lah orangnya sekarang ini tuh Pak. Kebun sawit 1 hektar, 500 hektar untuk Allah, tidak mungkin. Nah itu tingkatan yang kedua Bu. Nah tingkatan yang ketiga, penuhi dulu kebutuhan kita, bersisa baru untuk Allah. Nah itulah mungkin kita Pak. Cobalah nanti cek kotak infak Pak, mana duit yang menang, 2.000, 5.000, 100 sesekali, kecuali untuk nyumbang besar misalnya ada pembangunan atau apa itu pun harus diumumkan, jangan coba tidak diumumkan. Itu Jumat itu ditunggu ya, ada sebut nama aku enggak berapa. Nah itu payah kita nih Pak, besar nyumbang tapi jangan coba tidak disebut namanya. Tapi kan kita memang dibolehkan sedekah itu terang-terangan, betul pula, enggaklah pula salah Pak. Tetapi ingat Bu, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Makhlukku yang paling hebat dan tidak ada yang mengalahkannya, Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ada enggak kita yang udah sanggup seperti itu? Enggak ada menulis nama lagi Bu. Tahu-tahu udah datangnya pasir sekian truk ke masjid, semen, tapi orangnya enggak tahu Pak. Jarang lah. Kalaupun tidak disebutkan namanya, dia hadir waktu pasir itu datang. Nah, dia tidak disebutkan namanya. Dari Pak Haji, enggak dari saya, dari Pak Haji itu. Karena tidak mungkin lah dia hadir di situ. Nah, itu contoh Pak, betapa beratnya amalan ini Pak. Kita mau jadi makhluk Allah yang terbaik, tapi kita tidak sanggup kalau tidak disebutkan nama itu. Sekarang masjid yang mempraktekkan ini Masjid Jogokarian, masjid tanpa nama donatur sama sekali. Tahu-tahu pokoknya akan masukkan aja duit itu kami kelola. Itulah tiba. Diajarnya jamaah untuk tidak mau menyebutkan nama dan tahu siapa orangnya. Tapi keberkahannya apa Bu? Masjid mungkin nomor 1 viralnya di Indonesia adalah Masjid Jogokarian. Karena berkah Pak, orangnya tidak pernah tahu siapa yang nyumbang. Bisa tiap hari makan, tiap habis subuh makan Pak. Saking kayanya masjid itu Bu, di parkirannya apa tertulis? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Masjid kita apa tulisan di parkirnya? Tolong kunci ganda kendaraan Anda. Karena kalau kehilangan bukan tanggung jawab pengurusan. Itu Pak yang ada.
Jadi ketika rupanya ndak berbunyi menyumbang nih Pak, ngeri rupanya berkahnya. Masjid Pemuda Indonesia Bu, tiap hari makan sekarang Pak. Anak-anak muda semua pengurus masjid itu Pak. Kopi, teh dibuatkan, mereka langsung yang jaga Bu. Tiap hari makan, nah, jamnya aja beda-beda Pak. Dan boleh semua orang makan di sana. Yang mau istirahat di masjid dikasih kasur apa itu Pak? Masing-masing dikasih kasur. Dikasih kopi, dikasih gula, duit datang dari mana Pak. Nah itu terbukti rupanya kalau jadi makhluk Allah yang terbaik, berkahnya terasa gitu. Nah itu kita seharusnya sudah menuju itu Pak, karena kita udah bertahun-tahun, udah bertahun-tahun gitu Pak ya. Tapi kita tidak mau naik ke kelas itu, tidak mau kita naik ke kelas itu. Jadi ketika ditanya kepada seorang guru bagaimana kalau kita nyumbang itu supaya bisa ikhlas, pakai nama sembarangan, sanggup nggak? Nah, kalau udah sanggup seperti itu udah bisa ikhlas. Nggak nama kita yang tertulis di situ, Pak, siapa orangnya pokok tulis. Nah, kalau ingin tulis nama, belajar untuk seperti itu. Ini kadang memang pakai hamba Allah Bu ya. Cuman kelihatan hamba Allahnya kalau bulan puasa sering itu Pak. Nah, ini kita untuk satu malam Ramadan yang dana yang kita butuhkan 500.000 rupiah. Ada Bapak Ibu yang menyumbang, hamba Allah 3 malam, orang nampak Pak. Orangnya kelihatan Bu. Itu sebab itu apa-apa kok catat namanya. Jadi enggak usah catat nama saya, hamba Allah aja. Ya orang udah tahu juga Pak. Orang nampak di situ. Itu contoh ya Bu ya. Susah kita untuk naik ke kelas itu. Nah, kalau kita sudah bisa sampai ke sana Pak, tentu keberkahannya akan berbeda. Nah, setelah orang mencoba itu Bu, terasa berkahnya sama dia baru akan melakukan hal yang sama. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, waktu beliau meninggal, barulah orang tahu. Pas ditengok di bahunya nih Pak, ada jejak merah kebiru-biruan. Rupanya setiap malam dia keliling mengantarkan makanan ke rumah-rumah orang miskin. Orang tidak pernah tahu sebelumnya. Yang orang mulai curiga itu Pak, kok semenjak Ali meninggal tidak ada lagi makanan datang. Barulah tukang mandikan jenazah Ali ngomong, berarti Ali yang selama ini ngantar makanan. Karena waktu kami memandikannya ada jejak di bahunya. Itu tuh dia Bu. Jadi kelebihan kita ini, siapa yang sudah mengamalkan ini, saya yakin hidupnya tenang, hatinya tentram. Dibanding dengan orang yang ikhlas bersedekah dengan menyebutkan nama. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu Pak. Kalau dalam Al-Quran kalimatnya fahuwa khairul lakum, maka tidak ada yang lebih baik dari mereka. Sedekah kalian terang-terangan, kalau di Al-Baqarah 261, 262 itu terang-terangan bagus. Sembunyi-sembunyi tidak ada yang lebih baik dari itu. Itulah kita tuh diajar Allah dan diajar Rasulullah untuk bisa sampai ke titik sedekah tidak berbunyi. Tapi itu bukan tanpa ujian Pak. Sedekah tidak berbunyi ini bisa pula menimbulkan kejahatan orang yang mengumpulkan sedekah. Itu pula dia ujiannya Pak. Kan tidak sebut nama, ada pakailah dulu Pak. Nggak tahu kayak orang. Itu memang risikonya itu Pak. Itulah ujiannya. Cuman jangan gara-gara karena ujian itu membuat amal kita tergerus lebih banyak gitu. Karena kadang Bu, gara-gara memikirkan hal seperti itu, yaudahlah pokok terang-terangannya daripada khilaf orang nanti. Itu tuh bisa jadi seperti dua mata pisau nih Pak. Kadang Ustaz, saya sebutkan nama saya misalnya Ustaz, saya biasa nyumbang ke masjid itu. Tahu-tahu saya tidak nyebutkan nama lagi. Tentu risau hati pengurus. Nanti saya ditemui oleh pengurus, apa salah kami Pak Haji? Biasa Pak Haji rutin tiap bulan nyumbang. Ini udah 3 bulan ini tidak ada lagi. Tentu tersebut juga nanti dia betul pula kata saya, itulah ujiannya itu. Sama dengan begini ya Bu ya. Kalau orang di Arab Saudi Pak, apa kata Al-Quran, apa kata hadis, udah itu aja yang mereka lakukan. Misalnya gini Pak,
Tidak boleh berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism. Udah, mereka itu aja yang mereka amalkan. Misalnya itu Bu ya, memang tidak mau berprasangka buruk kepada orang. Nah, itulah membuat orang benci sama dia. Baik betul dia sama Israel, dia bukan tidak mau buruk sangka, titik. Nah, itu ujiannya Bu, dimaki orang jadi yang sedunia. Mereka memang seperti itu, padahal Pak, mereka itu paling banyak membantu Palestina, tapi tidak berbunyi Pak. Jalur makanan kan hanya bisa masuk dari sana Pak. Nah, cuman terus dimaki orang, dan dia tahu memburukkan orang tidak boleh, maka tidak pernah dia membalas. Bagaimanapun orang Indonesia menghajar netizennya Pak, tidak pernah dibalasnya, karena mereka tuh yang jelas mengatakan hal-hal yang buruk terhadap saudara sesama muslim, hukumnya haram, selesai sama dia. Nggak mau dia. Kalau kita kan pakai dalih Pak, bukan pakai dalil. Yang kita bilang kan betul Kak, apalah salahnya. Nah, kecuali enggak, ialah fitnah. Orang tuh enggak ada macam-macam itu Bu. Istri hendaklah berbakti kepada suaminya, mereka tahunya itu aja. Andaikan dibolehkan sujud manusia dengan manusia, kuperintahkan, kata Rasulullah, istri sujud kepada suaminya. Siapapun suaminya, dia enggak mau tahu Bu. Yang penting tugas aku berbakti sama suami, mau dia jahat, mau dia kecewakan aku yang jelas berbakti. Kalau di Indonesia, kalau soleh ya latat, kalau enggak, nah itu jawabannya Pak. Ustaz belum tahu suami saya lagi, saya enggak ada cerita Ustaz. Kalau enggak mengkek-mengkek lah dia. Nah itu kalau kita, kalau mereka enggak apa, itu yang dia mau. Misalnya Bu, sedekah sembunyi-sembunyi, memang enggak ada orang itu yang berbunyi itu Pak. Kalau mau memberi itu memang tidak ada yang berbunyi gitu. Memberi itu orang yang tidak pernah nampak, penting orang berjajar aja depan hotel itu tiap bulan dikasih duit. Tapi orangnya tidak tahu Pak siapa orangnya, pokoknya ada aja terus orang ngasih-ngasih itu. Nah ini yang membuat Nabi Ibrahim digelari Khalilullah. Kalau tidak kita cobalah seperti itu, tentu tidak tahu rasanya Pak. Nah, jadi cobalah Bu beransur-ansur. Dari yang kecil-kecil aja dulu, apa sedekah yang paling ikhlas Pak? Misal 2.000, 3.000 kan tidak berbunyi, tidak masalah tuh. Diawali dari situ dulu. Ini kalau 100.000 dia sedekah Pak di kotak tuh berpanggil tuh Pak, ini uang 100. Nah nampak, tapi kalau yang menungkup-nungkupkan tangan tuh bukan karena ikhlas Pak, 2.000 itu biasa itu. 2.000, 5.000 itu tungkup tangan. Tapi kalau 100 nampak sama orang. Tapi itu pandai-pandai saya aja tuh Pak, nyata enggak ada. Tapi kalau ada berubah lah, mulailah kita berubah. Karena Bu ya, di kami ustadz-ustadz pun terasa. Contohnya gini Pak, apabila kami diundang orang ke kota lain tidak membahas masalah amplop, itu akan berbeda berkahnya daripada mereka bertanya berapa kira-kira untuk Ustaz. Itu Bu, dicabut Allah keberkahannya. Itu terasa tuh Pak. Maka setelah dievaluasi ya juga, kita ini kan subsidi silang istilahnya tuh Pak ya, kalau di Ustaz nih. Pergi kita di sini orang segitu mampunya, kadang diganti Allah di tempat lain. Nah itu pula Pak kan. Tapi kalau udah membahas masalah uang Bu, uang kita dapatkan tapi keberkahan dicabut oleh Allah. Maka banyak kami ustaz-ustaz ini muka kusut-kusut Pak, makanya mikir duit masuk itulah Bu. Berapa masjid itu ngasih Pak? Sekian. Oh gantikan aja lah, saya malam ini enggak, saya di masjid itu aja lah. Beda-beda 50, 100, itu udah gitu Pak. Makanya Bu ya, kenapa waktu kita dengar ceramah di masjid itu tuh bisa kita tangkap apa yang dikatakan Ustaz. Tapi keluar kita dari masjid lupa semua. Karena ditanya orang apa ceramah Ustaz tadi mah? Khalilullah. Khalilullah maksudnya itu mah payahlah mama menjelaskan. Padahal memang lupa Bu. Apa sebabnya Pak? Apakah jamaah yang salah? Enggak Bu. Yang ngomong orang biasa, yang tidak pula mengamalkan apa yang diucapkan. Itu sebetulnya Pak. Ataupun Bapak Ibu merasakan saya nyampaikan itu berarti saya masih di tahap itu Pak. Sementara Bu, kalau Rasulullah sedikit kalimatnya tapi dalam di jiwa orang. Ini udahlah kami sepanjang-panjangnya Bu.
Kadang tidak ada masuk, makanya berulang-ulang kajian itu jadinya Pak. Sebab memang tidak ada yang masuk. Itu tergantung keikhlasan dari orang yang bicara, itu berpengaruh kepada jiwa orang-orang yang mendengarkannya. Jadi apabila tidak masuk sama Bapak Ibu, berarti kami ini kadang ada sesuatu yang salah di jiwa kami, yang fatal di sisi Allah. Karena kami ini banyak juga tukang olah. Banyak tukang olah Pak. Umroh bersama travel kami Bapak Ibu, masjid dekat dari hotel, nanti kita akan naik kereta cepat. Ramailah jamaah mendaftar Bu, sampai di Mekah rupa hotelnya 2 kilo lebih dari masjid. Macam mana nih Ustaz, jauh rupa hotel? Qadarullah Bapak Ibu. Kadang ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada beberapa ujian. Ditipu lah, pakai dalil lah, nipu lagi Pak. Padahal memang jauh Pak. Ada lagi yang lebih parah Bu. Orang 36 juta umroh, dia 30 juta. Wah, ramai orang daftar Pak. Berangkat via Batam, sampai di Batam ternyata ada penambahan biaya Bapak Ibu. Tambah 3 juta lagi. Oh, banyak kena Pak. Awak udah terlanjur berangkat tuh mau tidak mau dicari duit 3 juta. Ujung-ujungnya 36 juga ya dia Bu. Sampai di Arab nanti tambah lagi 3 juta. Orang udah terlanjur berangkat. Ngeri Pak. Jadi jangan Ibu tertipu dengan kelugu-luguan kami Ustaz-Ustaz ini lagi. Timbang-timbang betul dulu. Makanya Pak, saya karena tahu hati saya ini jahat Bu. Saya tidak pernah mau bekerja sama dengan travel umroh manapun. Tidak pernah membawa jamaah, mengarahkan jamaah. Oh, kalau iming-imingnya luar biasa Bu. Bahkan ada yang menawarkan, Ustaz nak nyari jamaah, pokoknya foto Ustaz aja kami tempel, kami kasih 1 jamaah tuh Ustaz sekian juta. Memang tak mau saya Pak. Tegiur-tegiur juga Bu. Temenung juga dengar ya tuh. Lumayan juga awal nak nyari jamaah. Karena saya perhatikan kalau udah punya kerja sama-sama travel umroh ini Bu, ceramahnya ujung-ujungnya travel umroh terus Pak. Saya perhatikan lah, ustaz-ustaz yang kerja sama travel umroh, jadi dia mikir duit masuk. Coba lah Bu, 3 juta 1 jamaah Pak. 15 hari dia pergi dapat 90 juta, 60 juta. Akhirnya si ceramahnya umroh dia aja. Jangan lupa Bapak Ibu, nah, kita umroh tanggal, kalau mau bareng saya tanggal sekian. Itu tuh yang saya khawatir. Akhirnya Ustaz sama Ustaz berkelahi jadinya Bu. Nah, Ustaz travel umroh ini sama travel umroh ini berkelahi jadi. Jadi inilah Pak ya, membuat kita itu jauh dari ketenangan jiwa. Dan orang sekarang ini banyak kena penyakit anxiety Bu. Mau sholat pun dia kalau udah merasa gelisah, dari rumah Bapak pengen ke masjid Pak, sampai di masjid gelisah Bapak. Itu anxiety kalau dalam bahasa psikologinya Bu. Takut tidak tentu arah, gelisah tidak tentu arah aja Bapak. Jadi kita Bu, semakin dekat kita dengan aturan Allah, semakin tenang jiwa kita. Makanya timbullah kalimat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Lah orang banyak bertanya Bu, dah banyak zikir dah Ustaz, tak mau. Ya karena memang belum bisa Pak, karena masih jauh dari Allah sekalipun mulut mengucapkan zikir gitu. Tapi cobalah Bu, semakin dekat kita dengan aturan Allah, hilang ria, hilang Bu, keinginan untuk duniawi ini terlalu tinggi, mulai hilang apapun yang dikerjakan karena Allah. Terserahlah, biarlah upahnya dari Allah aja lah. Makanya pengurus-pengurus masjid Bu, rata-rata hidup mereka ajaib, karena mereka tidak digaji ngurus masjid Pak. Itu rata-rata bagus-bagus Bu. Hasilnya kehidupannya itu bagus. Jadi pengurus-pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, karena mereka tidak digaji Pak, jadi tidak ada unsur mau duit di sana. Tapi kalau macam kami ini Bu, masih ada unsur itu, masih ada unsur itu tuh. Jadi ceramah itu tuh Pak, datang orang bilang, tuh Ustaz ceramah ngapa karena amplop tuh, enggak lah, salah, betul pula tuh Pak. Makanya hidup kami ini jauh juga dari ketenangan Bu. Memang itu terbukti Pak. Cuman bagaimana caranya supaya hati jangan terikat dengan itu. Itu aja lagi Pak. Bagaimana supaya hati tidak terikat dengan itu. Caranya apa Bu? Kemanapun diundang orang pergi, jangan dipertanyakan itu. Itu aja lagi Pak. Kalau sempat dipertanyakan, mulai didiskusikan masalah angka, maka itu akan membuat kita jauh dari ketenangan jiwa.
Kemudian yang kedua Pak, ditanya Allah lah kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa engkau Musa? Kata Nabi Musa, aku adalah kalam Allah. Itu gelar Nabi Musa. Semua Nabi dan Rasul melalui perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Tapi kalau untuk Nabi Musa, Allah langsung yang bercakap-cakap dengan Musa. Nah, itulah kelebihan Nabi Musa Pak. Jadi Bu, Nabi dan Rasul ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Jadi semuanya istimewa, termasuk kita nih Pak. Semua kita ini istimewa Bu. Sidik jari tidak ada yang sama, bayangkan Pak, bentuknya padahal itu Pak, bisa tidak sama semua kita Pak. Berarti kita ini istimewa Bu. Proses kita lahir ke dunia ini aja pertarungan berapa ratus sel Pak. Akhirnya menanglah kita. Jadi kita ini udah petarung dan pejuang dari dalam rahim orang tua. Udah ratusan sel saling bunuh, barulah satu yang menang. Bayangkan tuh Pak. Berarti kita ini istimewa Bu. Kita ini punya kelebihan diberi Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya ada di antara ibu-ibu buat rendang tuh enak betul. Padahal ibu ini buat dengan bumbu yang sama, tetap enak punya ibu. Itulah kelebihannya tuh. Padahal itu aja bumbu nasi goreng itu bisa berbeda. Karena masing-masing ibu udah dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di India Bu, buat tepung roti itu dikepit ke ketiak aja ramai orang beli Pak. Bayangkan sama ibu. Nampak di konsumen nih Pak, dikepit ketiak, digoreng, ramai nunggu tuh Pak. Ada yang jual roti khas India tuh Bu, tikus di situ apa di situ, ramai pembelinya, antri tuh Pak. Kelebihan masing-masing. Ada orang bilang Bu, kita ini harus ramah sama konsumen, baru ramai orang belanja sama kita. Ibu kalau ada nengok, ada tukang di daerah mana tuh Pak ya, sama konsumen tuh Pak, misal dibilang orang Pak nasi goreng, kau bisa sabar atau enggak? Kalau enggak sabar pergi kau. Ramai orang antri itu Pak. Beda enggak tuh Pak? Kasar padahal Pak. Ada tukang sayur Bu, menjual sayurnya, ibu-ibu setan keluar kalian, aku udah bawa sayur. Ramai ibu-ibu mau beli sama dia gitu katanya tuh Pak. Padahal kan kasar tuh Pak ya. Jadi enggaklah bisa kita Bu. Masing-masing orang tuh sudah dikasih Allah daya tarik yang berbeda-beda Pak. Jadi kalau sempat Bapak Ibu, kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita Pak, disitulah kita bisa ikhlas dalam melakukan sesuatu. Misalnya nih Bu, kita lihat ada orang bidangnya itu ngajar. Pokoknya dia dari kecil tuh Bu, memang suka dia Pak, ngajar sampailah akhirnya dia jadi guru. Karena memang itu bidang dia. Adalah namanya Pak Andi Santoso Bu, di daerah Malang. Gaji honor dia 300.000 sebulan. Ongkos dia ngajar satu hari 50.000 Pak. 17 tahun tidak pernah berhenti ngajar. Nah, itulah kalau orang mengerjakan yang bidang dia akan ikhlas Pak. Akhirnya ditanya orang, jadi bagaimana Bapak dapat 50.000 satu hari itu? Jadi pulang ngajar saya cari kayu di hutan untuk saya jual, ongkos saya besok. Bayangkan Pak, karena yang dikerjakannya bidang dia. Gitu juga dokter Bu, kalau memang itu bidang dia Pak, ikhlasnya Pak, tidak ada menanggung obat pasien mau dia Pak. Itu kan sempat heboh dulu, ada dokter di Jakarta Bu. Waktu COVID tuh, malah kalau yang tidak pakai orang lagi, Pak Bapak masih pakai tidak alat Bapak, bisa dipinjamkan dulu untuk Bapak ini. Gitu dia Bu, sampai dikasih Deddy Kobuzer dia mobil Fortuner 1, kemudian uang 1 miliar. Ini untuk pengobatan Bapak, karena dia yang nanggung obat pasien tuh Pak. Obat yang tidak ditanggung BPJS dia yang belikan. Kenapa seperti itu? Karena itu bidang dia. Nah itu Pak. Kalau tidak bidang kita kerjakan, makanya berhitung kita jadinya Pak. Bang bisa dukung Bang calon wali kota kita nih. Aku kalau tidak jelas angka-angka malas aku. Tapi kalau jelas duduk angkanya mau aku. Karena kita tidak cinta sama dia. Tapi coba kita mencintai calon kita nih Pak. Calon kita ini memang kita cintai dia. Tidak berbayar pun mau kita. Tidak dibayar pun mau kita Bu. Saya gara-gara menyampaikan ke jemaah, saya ditelepon salah satu tim dari paslon.
untuk dibawa keliling ceramah. 1 titik sekian juta. Saya bilang maaf, saya tidak bisa. Karena tiga-tiganya saya kenal, jadi saya tidak bisa seperti itu.